yang nantinya mereka inilah yang menjadi cikal bakal munculnya perusahaan Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Huri di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat ya. Kalau di minggu kemarin Huri udah kisahkan tentang serial killer yang berlatar belakang dokter, malam Senin ini Huri akan mengisahkan tentang sebuah kisah sejarah dari perusahaan yang cukup besar gitu ya, salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Oke, biar nggak usah lama-lama, jangan lupa siapin cemilan dan minumannya. Kita langsung mulai aja di ceritanya ya teman-teman. Yuk! Perusahaan Honda menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, di mana perusahaan ini memiliki kisah yang cukup menarik di belakangnya gitu ya. Salah satu kisah paling menarik adalah kisah dari pemilik atau pendiri dari perusahaan ini. Ia merupakan salah satu sosok penting di sejarah otomotif dunia, di mana salah satu pertemuannya di bidang otomotif ini akhirnya mengubah banyak hal yang ada di dunia otomotif, apalagi di mesin kendaraan bermotor. Mesin yang dihasilkannya ini nantinya menjadi salah satu pondasi utama munculnya perusahaan Honda Company. Nah, siapa sih pendiri dari perusahaan otomotif ini atau perusahaan Honda ini? Aku akan mulai dari kisah masa kecil Soichiro Honda. Soichiro Honda adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1906, di mana ia lahir di Jepang, tepatnya di Shizuru, daerah bagian di Jepang, yang lahir dari pasangan Gihei Honda dan juga Miko Honda. Soichiro juga memiliki seorang adik kandung laki-laki bernama Benjiro Honda, yang nantinya mereka inilah yang menjadi cikal bakal munculnya perusahaan Honda. Sejak kecil, Honda ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap otomotif atau mesin-mesin, dimana di usia 16 tahun diketahui bahwa ia lebih tertarik untuk mempelajari mesin dibandingkan untuk sekolah. Jadi dia males gitu loh teman-teman untuk berangkat ke sekolah. Nah, mengetahui ambisi yang besar dari anaknya, Gihei pada waktu itu mensupport ambisi itu dan mengenalkan si Soichiro atau si Honda ini ke rekanannya yang juga memiliki sebuah bengkel otomotif. Nah, di sana Soichiro mulai mempelajari lebih lanjut tentang otomotif ini. Mentor yang nantinya akan berpengaruh besar pada kehidupan Soichiro Honda ini adalah Kashiwabara, yang mana Kashiwabara ini juga merupakan seorang direktur di sebuah bengkel bernama Bengkel Art. Di Bengkel Art inilah seluruh keinginan dan ambisi Soichiro untuk belajar mengenai otomotif tersalurkan dengan baik. Kita akan mulai ke kisah ketertarikan dari Soichiro Honda pada bidang otomotif. Pada bulan Maret tahun 1922, Soichiro Honda ini akhirnya diantar oleh Gihei, yaitu ayahnya Honda ini, untuk menuju ke Tokyo, ke tepatnya rekanannya tadi, yaitu si Kashiwabara ini. Nah, di sana dia bukan menjadi seorang teknisi ya teman-teman. Jadi pertama kali datang ke Kashiwabara ini, dia tidak direkrut sebagai seorang teknisi, melainkan dia direkrut sebagai seorang perawat bayi. Nah, bayi yang dirawat ini adalah bayi atau anaknya si Kashiwabara nanti. Selama menjadi babysitter ini, si Soichiro tidak hanya terpaku pada pekerjaannya sebagai seorang babysitter, karena dia tahu bahwa Kashiwabara ini memiliki sebuah bengkel. Di sela-sela kesibukannya menjadi seorang babysitter ini, si Soichiro ini mencuri-curi waktu untuk mempelajari nih, oh ternyata di Bengkel Art ini ada beberapa mobil yang diperbaiki, misalkan ada mobil A, mobil B, mobil C. Dia ketika bengkelnya ini tutup, Soichiro mengendap-endap tuh ke bengkel dan mencari tahu, oh ternyata kalau kerusakannya ini yang harus dibenarkan itu ini, progresnya sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, ia belajar secara otodidak dan mengumpulkan gajinya untuk menyewa sebuah buku. Setelah dia mengetahui bahwa ada buku yang menerangkan secara terperinci mengenai otomotif. Buku pertama yang dibaca oleh Soichiro Honda adalah Sistem Pembakaran Dalam, di mana buku ini yang membahas tentang otomotif mesin dalam gitu.
Sampai suatu ketika Soichiro ini sedang mengepel lantai, ia diminta oleh majikannya untuk ikut membantu di bengkel karena pada waktu itu bengkelnya sangat ramai. Berbekal dengan apa yang dia lakukan ketika dia di waktu senggang, kemudian buku-buku yang dia baca, Soichiro dapat menyelesaikan pekerjaan yang cukup memukau pada waktu itu. Ia mampu membetulkan sebuah mesin mobil dengan model Fruity, di mana itu adalah salah satu mesin mobil yang cukup populer pada masa itu di Jepang. Mobil ini dikeluarkan di sekitar tahun 1908 dan kemampuannya dalam membenarkan mesin mobil ini membuat senior-seniornya yang ada di sana itu menjadi terpukau dan tidak menyangka bahwa ada seorang pemuda yang cukup fasih dalam melakukan pembenaran otomotif mobil, yang mana memang si Soichiro ini kan dia nggak sekolah ya, nggak tamat sekolah lah istilahnya. Jadi mereka menganggap bahwa ya Soichiro ini nggak bisa melakukan otomotif dan lain sebagainya, sehingga kemampuan dalam menyelesaikan mesin dari mobil keluaran 1908 inilah yang akhirnya membuat Kashiwabara ini yakin bahwa si Soichiro memang memiliki bakat di bidang otomotif. Dan selanjutnya pada usia 18 tahun setelah Kashiwabara ini memberikan kepercayaan kepada Soichiro, ia diminta untuk datang ke sebuah kota bernama Moriko untuk melakukan pembetulan mobil. Nah, jadi kayak dia diminta untuk membetulkan mobil di daerah luarnya Tokyo. Nah, di sana dia menemui pelanggan, sampai pelanggan ini tuh cukup kebingungan ya teman-teman. Kan pada waktu itu saya masih 18 tahun, kelihatan masih muda banget. Jadi pelanggan ini sampai bertanya, apakah tuan dari bengkel artis dan ke toilet ya, sehingga kamu menunggu di sini kayak gitu. Dengan sopan Soichiro menunduk dan mengatakan bahwa saya adalah orang yang Anda maksud, mohon untuk menerima saya dengan baik dan saya akan mengerjakan tugas saya dengan baik. Nah, dari situlah dia dapat menyelesaikan tugas di Moriko ini dan membuat pelanggannya puas, sehingga pelanggan ini pun menyampaikan kepada Kashiwabara bahwa apa yang dilakukan oleh Soichiro ini cukup baik dan tepat gitu ya untuk pembetulan mobilnya. Kemampuan Soichiro semakin hari semakin membaik. Hal ini membuat senior-seniornya pun lebih bangga ya kepada Soichiro, karena Soichiro ini orang yang cepat belajar dan memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik juga. Setelah dia menjadi seorang babysitter, kemudian diberikan kesempatan untuk memperlihatkan kemampuannya, Soichiro pun semakin hari semakin membaik dan tepat pada usia 22 tahun, ia diberikan kesempatan oleh Kashiwabara untuk membuka cabang dari bengkel art ini di lokasi yang berbeda. Jadi dia pindah ke lokasi dengan nama Hamamatsu, di mana lokasi itu ya letaknya cukup nggak terlalu jauh sih dari Tokyo, tapi beda lokasi lah sama Tokyo, dan membuat cabang di sana. Soichiro juga dipercaya menjadi kepala cabang di sana dan mengelola cabang bengkel art yang di Hamamatsu. Pada tahun 1928, Soichiro secara resmi menjadi kepala cabang bengkel art di cabang Hamamatsu, di mana pada waktu itu bengkel ini hanya mampu untuk menggaji satu orang karyawan. Tetapi kurang dari 3 tahun selama kepemimpinan si Soichiro, si bengkel art ini di cabang Hamamatsu mampu memiliki karyawan sebanyak 50 orang. Dalam proses pengembangan bengkel art di cabang Hamamatsu ini, Soichiro banyak membuat atau memintarkan ya kawan-kawannya, karyawan-karyawannya, sehingga Soichiro tidak lagi berfokus dalam pembetulan teknis mobil-mobil di bengkel art ini, tetapi ia lebih sibuk untuk memperbesar kreativitasnya, mengembangkan bisnisnya, dan mempelajari lebih banyak mengenai mesin otomotif. Karyawan Soichiro pada waktu itu memiliki 2 kubu ya teman-teman, karena memang Soichiro dikenal sebagai pemimpin yang cukup galak kepada karyawan atau bawahan-bawahannya, sehingga ada karyawan yang tetap setia ada di sana dan nantinya akan menjadi orang-orang yang handal di bidang otomotif, dan juga ada karyawan-karyawan yang pada akhirnya memilih mundur karena merasa tidak cocok dengan gaya kepemimpinan dari Soichiro ini. Pada kurun waktu 3 tahun, Soichiro memiliki sebuah terobosan yang cukup unik pada waktu itu, di mana ia membuat velg mobil menggunakan bahan besi, yang mana pada waktu itu hampir keseluruhan mobil di Jepang itu masih menggunakan velg dari bahan kayu, sehingga setelah sekian lama digunakan, velg itu akhirnya kendor gitu ya, jadi longgar gitu, sehingga
tidak baik untuk kesehatan atau keselamatan dari mobilnya ini sendiri. Selanjutnya diketahui pada tahun 1933 Soichiro sudah membuat sebuah mobil balap dan menjuarai sebuah kompetisi balapan, tetapi sebagai seorang navigatornya, bukan sebagai pembalapnya. Jadi dia sudah bisa nih bikin mobil balap pada waktu itu. Mobil balap ini ia namai Curtiss, di mana nama ini diambil dari mesin yang digunakan, yaitu sebuah mesin pesawat Curtiss A1 yang digunakan untuk mobil balap tersebut. Di tahun yang sama, Soichiro diketahui menikah dengan seorang wanita berpendidikan bernama Sachi, di mana pernikahan mereka ini membuat Soichiro semakin bersemangat dalam mengembangkan kemampuannya di bidang otomotif. Kenapa? Karena ternyata ketika ia menikah dengan wanita bernama Sachi yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, Sachi ini tidak hanya menjadi istri, tapi juga sebagai mentor dari Soichiro yang memang pada waktu itu si Soichiro ini nggak tamat sekolah ya teman-teman, sehingga Sachi ini memberikan support yang luar biasa dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar, kemudian tata krama dan lain sebagainya. Lebih dari itu sebenarnya hal yang membuat si Soichiro Honda ini bahagia adalah karena Sachi adalah orang yang sangat mensupport minat dari si Soichiro Honda ini di bidang otomotif. Jadi Sachi adalah tipe istri yang sangat mensupport apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Selanjutnya kisah ini kemudian berlanjut sampai di tahun 1934, di mana akhirnya Soichiro ini sangat berkeinginan untuk membuat mobil sendiri. Jadi dia itu pengen banget bikin mobil sendiri dari mesinnya dia sendiri. Jadi bukan menggunakan mesin-mesin yang udah ada. Dimana ini dimulai dengan ia mencoba membuat ring piston sendiri. Jadi ring piston ini adalah salah satu komponen mesin kendaraan bermotor yang dia itu berbentuk seperti cincin gitu ya teman-teman. Dalam proses pembuatannya ini akhirnya dia membuat apa ya, kayak pelang gitu di sebelah bengkel art ini, yaitu pusat penelitian ring piston milik Honda. Nah, di tempat pusat penelitian ini ia melakukan banyak sekali percobaan dan hampir keseluruhannya, nggak hampir sih ya, seluruhnya gagal total. Kenapa? Karena ring piston yang dia miliki itu ada yang rapuh, kemudian gampang patah, terus akhirnya nanti menggores silinder yang ada di mesin dan lain sebagainya. Sampai kemudian ia datang ke Universitas Hamamatsu dan datang ke jurusan teknik gitu ya mungkin pada waktu itu, untuk mencari tahu mengenai cara pembuatan ring piston ini. Dari sana setelah dia ngobrol-ngobrol dengan banyak orang di sana, dia mengetahui bahwa ring piston ini harus dibuat dengan menambahkan komponen yang lain seperti silikon dan lain sebagainya. Dengan adanya informasi itu, dia akhirnya memiliki keinginan yang besar untuk belajar kembali. Jadi setelah dia tahu nih, oh ternyata aku butuh loh untuk belajar ilmu di pendidikan formal tentang mesin ini untuk semakin mengembangkan karirku gitu kan. Walaupun pada waktu itu usia Soichiro ini udah di usia 28 tahun, tetapi Soichiro tetap bersemangat untuk ikut kembali ke sekolah formal dan mendalami ilmu di bidang otomotif ini. Sampai kemudian setelah 3 tahun dia menjalani masa pendidikan, akhirnya Soichiro ini dapat membuat ring pistonnya sendiri tepat pada tanggal 20 November tahun 1937. Akhirnya ring piston yang sudah dia teliti selama beberapa tahun ini dapat berhasil sesuai dengan keinginannya. Sehingga akhirnya ia membuat pabrik untuk pembuatan ring piston ini yang dinamai Toike Seiki, yang mulai beroperasi pada tahun 1934. Dan untuk di bengkel artnya tadi ya serahkan kepada orang kepercayaannya untuk kemudian dikelola. Sampai kemudian pabrik ini secara resmi dan tercatat di negara didirikan tepat pada tahun 1941. Karena memang kan kalau misalnya kita mau mendirikan sebuah perusahaan atau mendirikan sebuah pabrik itu kan ada step-step yang harus kita lalui. Selain itu, pendirian perusahaan ini juga didukung dengan adanya investor dari Toyota gitu ya, yang mana pada waktu itu Toyota juga adalah perusahaan otomotif yang cukup besar yang didirikan oleh Kemudian saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, ternyata pabrik yang dimiliki oleh Honda ini
mengalami kerusakan karena adanya pengeboman. Selain itu pada waktu itu Jepang juga kalah dari sekutu sehingga membuat seluruh perekonomian di Jepang ini hancur, termasuk usahanya si Honda ini. Hal ini membuat akhirnya Honda hampir menyerah karena memang dia merasa bahwa nyawanya itu ada di pekerjaan ini dan pekerjaan ini kemudian hancur. Sampai pada waktu itu Honda ada di sebuah titik dia hanya mau untuk bermain suling dan tidak ingin bekerja atau ingin mengembangkan apapun. Sampai kemudian di krisis moneter pada waktu itu di Jepang terjadi, ada sebuah fenomena di mana keseluruhan ekonomi Jepang ini kan runtuh, tetapi ada satu sektor nih yang semakin meledak, yaitu sektor tekstil, di mana diketahui bahwa kabarnya orang-orang yang memiliki mesin tenun pada waktu itu sekali menggerakkan mesinnya itu bisa mendapatkan 10 yuan. Mendapatkan 10.000 yuan, dimana kalau dikonversikan di sekarang 10.000 yuan itu kayak 1 juta rupiah gitu loh. Jadi sekali menggerakkan mesin bisa dapat 1 juta rupiah, itu kan hal yang besar ya teman-teman. Dari situlah Soichiro yang memang dari awal suka sekali di bidang teknik, otomotif, mesin gitu ya. Ia pun berpikir dan mencari cara gimana caranya saya bisa membuat mesin tenun yang jauh lebih canggih daripada mesin tenun yang ada pada waktu itu. Tapi sayang usaha yang dia tekuni atau penelitian juga yang dia tekuni ini tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya kekurangan modal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke awal mula Soichiro ini akhirnya nanti membuat sepeda motor. Saat pabrik yang dimiliki oleh Soichiro ini tadi berhenti, ada seorang teman yang menawarinya sebuah mesin, nggak sebuah sih, beberapa buah mesin gitu ya. Mesin ini adalah mesin pemancar radiasi sisa dari alat-alat peperangan. Ternyata jumlah mesinnya itu ada sekitar 500 buah, di mana temannya ini meminta kepada Soichiro untuk gimana lah caranya biar mesin-mesin ini tuh bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, setelah diberikan mesin itu, akhirnya Soichiro pun berpikir bahwa oke lah, kita akan coba lagi untuk mengoperasikan mesin ini sehingga dia bisa sedikit bermanfaat. Yang tercetus idenya pada waktu itu, Soichiro ingin membuat sepeda bermotor yang nanti akan mempermudah orang-orang dalam melakukan perjalanan gitu ya. Karena memang kan pada waktu itu sepeda yang ada itu adalah sepeda yang dia di kayu aja gitu kan. Nah, akhirnya Soichiro membuat mesin dari mesin pemancar radio ini yang nantinya bisa digunakan untuk mesin kendaraan bermotor. Tapi memang pada waktu itu kendaraan bermotor itu beda ya dengan sekarang, dimana mesin itu harus dipanaskan terlebih dahulu dengan api, kemudian harus dikayu selama 30 menit baru kemudian sepeda motor ini tuh bisa berjalan tanpa harus dikayu lagi. Tapi memang pada waktu itu karena kan ya transportasi kan cuma pakai transportasi umum gitu kan, dan juga sepeda. Nah, sepeda motor yang dibuat oleh Soichiro ini juga akhirnya laku keras di pasaran, walaupun banyak step yang harus dilalui untuk menggunakan sepeda motor ini. Dan diketahui bahwa mesin yang diberikan oleh temennya yang jumlahnya 500 tadi bisa terjual dalam kurun waktu 1 tahun dengan pembuatan motornya tadi itu dari 1 unit lebih lah seharinya. Dan ya semuanya laku terjual gitu kan, karena memang cukup unik apa yang dimiliki oleh si Soichiro ini. Dengan prestasi itu dan dengan pengembangan bisnisnya ini, Soichiro pun kemudian mengembangkan mesin yang ia buat tadi semakin baik sampai kemudian dia bisa membuat sebuah sepeda motor dengan sepeda motor yang jauh lebih baik gitu ya. Dia udah ada motornya, udah ada mesinnya, nggak perlu mengayuh gitu ya, yang ia namai sebagai Dream D. Nah, Dream D ini adalah sebuah sepeda motor yang memiliki mesin 2 tak dengan 98 cc dan memiliki kecepatan maksimum di 50 km per jam. Lalu untuk melakukan pemasaran dari Dream D ini ada seorang pengusaha atau mungkin pemasar gitu ya, marketing yang hebat pada waktu itu yang join nih ke bisnisnya si Soichiro ini. Orang ini adalah Fujisawa yang memang juga cukup terkenal di daerah Hamamatsu pada waktu itu sebagai seorang yang pintar dalam melakukan pemasaran. Nah, Fujisawa inilah nanti yang menjadi salah satu orang penting di perusahaan Honda, karena ya kan ujung tombak dari sebuah perusahaan itu kan penjualannya kan teman-teman. Nah, sebelum melakukan penjualan Dream D ini, Fujisawa itu melakukan test drive lah ke masyarakat
Dream ini dilakukan test drive dulu ke masyarakat, dan banyak sekali keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan suara mesin dari si Dream D ini. Jadi kayak suara knalpot, suara mesinnya itu cukup kencang dan berisik gitu teman-teman. Ya karena memang masih pakai 2 tak. Nah akhirnya Fujisawa pun memaksa si Soichiro ini untuk meningkatkan mesinnya menjadi mesin 4 tak. Dia bilang nih ke Soichiro, kalau misalkan kamu mau mobil atau motor ini aku jual gitu ya, kamu harus bisa naikin dia jadi 4 tak dulu, karena ini nggak bisa nih lah kalau misalkan cuma kayak gini doang kayak gitu. Akhirnya karena Soichiro itu merasa tertantang dan dia merasa bahwa iya ya, kalau misalnya kita mau membuat suatu hal, kalau kita mau membuat suatu hal yang baru tuh ya sekalian yang bagus gitu kan. Akhirnya dengan segala riset yang dia lakukan, Soichiro pun mampu membuat sebuah sepeda motor dengan 4 tak dan kecepatannya 75 km per jam. Jadi ada peningkatan gitu dari yang awalnya 50 km per jam jadi 75 km per jam. Setelah Dream D 4 tak ini tadi dicoba dan Fujisawa pun puas dengan hasilnya, ia pun melakukan pemasaran besar-besaran dan diketahui bahwa Dream D ini laku keras di pasaran dan menjadi salah satu kendaraan paling fenomenal di Jepang pada waktu itu. Dream D inilah yang menjadi awal mula dari kesuksesan Soichiro hingga ia bisa membuat sebuah perusahaan yang ia namai perusahaan Honda bersama dengan Fujisawa ini. Dan akhirnya kita ketahui lah perusahaan Honda yang ada pada hari ini. Perusahaan Honda ini memang perusahaan pribadi ya awalnya, tapi kemudian dengan kemampuan Fujisawa dalam pemasaran, kemudian kemampuan dari Soichiro yang diakui oleh orang-orang Jepang, perusahaan ini kemudian semakin besar dan bisa mencapai ke mancanegara, dan kita kenal sampai hari ini sebagai salah satu perusahaan otomotif yang cukup tenar dan luar biasa gitu ya teman-teman. Perusahaan ini berasal dari mimpi seorang anak usia 16 tahun yang malas sekolah, tapi dia punya tujuan hidup yang jelas, yaitu dia sangat ingin mendalami sebuah ilmu, yaitu ilmu teknik mesin gitu ya, dan ingin menciptakan kendaraan yang bisa mempermudah orang lain. Oke. Kisah ini cukup di sini ya teman-teman. Aku mengisahkan sebuah kisah inspiratif buat kita semua bahwa impian itu bisa menjadi hal yang nyata dan luar biasa ketika kita yakin nih dengan mimpi itu. Walaupun kita ketahui juga Soichiro ini pernah mau menyerah, terus kondisinya juga tidak memungkinkan, apalagi pada waktu itu terjadi peperangan juga, tapi banyak hal positif yang dimiliki oleh Soichiro melalui semangat, kedisiplinan, kerja keras, sehingga akhirnya ia bisa membentuk perusahaan yang kita kenal sampai hari ini. Kalau kata orang kan usia itu bisa habis, tetapi karya yang kita miliki itu bisa dikenang dan diketahui sepanjang masa. Jadi semangat untuk kita semuanya, terus berkarya ya teman-teman, dan semoga kisah hari ini bisa memberikan semangat untuk kita dan menginspirasi kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja kisah di Huring Ngoceh hari ini. Kalau misalkan kalian mau diceritain hal-hal yang lainnya, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan di share video ini, dan kalau berkenan boleh banget di subscribe channel ini, dan kita ketemu di minggu depan. See you, assalamualaikum.